Masih di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat berdampingan dengan virus, begitu ya. Betul. Bukan artinya memberikan kesempatan bagi virus untuk masuk ke tubuh kita, tapi kita harus beradaptasi melakukan protokol-protokol kesehatan. Iya, gitu ya. setidaknya ini adalah salah satu upaya untuk berdamai juga dengan virus corona. Tadi kita sudah bahas bagaimana kesiapan menyambut new normal di sektor keagamaan ya, tempat ibadah, beberapa tempat ibadah sudah dibuka dan diperbolehkan untuk beribadah berjemaah begitu. Bagaimana kesiapan penerapan new normal di sektor pendidikan? Saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Haji Hairunisa selaku Direktur Pendidikan dari Sekolah Islam Terpadu yang ada di Kabupaten Bekasi. Halo, Assalamualaikum Ibu Nisa, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Dita. Alhamdulillah baik, Mbak Dita juga Alhamdulillah. dan yang sehat ya. Iya, Ibu Nisa saat ini apa kegiatan akademik yang sedang berlangsung, Bu? Ya, kalau untuk saat ini secara kalender akademik, anak-anak itu sedang melaksanakan uh, ujian akhir tahun ya. Jadi dan itu dilakukan secara online dan hampir bersamaan di seluruh sekolah di Indonesia. Dan ini merupakan akhir dari kalender akademik 2019-2020. Jadi lagi persiapan untuk membuat raportnya. Ya, Ibu apakah memang ujiannya sudah dilaksanakan, Bu? Ada beberapa yang masih berlangsung penilaiannya, namun dijadwalkan pada tanggal 15 nanti ini kita sudah bagi rapor. Ibu Nisa, saya ingin tahu tanggapan Ibu bagaimana tanggapan Ibu terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa masuk sekolah akan dibuka tahun 2021, tapi awal kegiatan belajar mengajar itu awal tahun ajaran baru tetap di bulan Juli 2020 ini, Bu. Alhamdulillah gitu. Jadi memang kalau saat ini Presiden kita mengambil kebijakannya relatif sudah cukup bagus. Karena apa? Tahun ajaran baru ditetapkannya bulan Juli 2020. Namun mulai masuk pada Januari 2021. Karena apa? Saya juga termasuk yang mendukung hal ini karena kalau dipaksakan untuk masuk di Juli 2020 ini, itu yang membuat kita akan sangat kebingungan, terutama kita di sekolah, bagaimana membangun karakter anak supaya bisa beradaptasi normal gitu di lingkungan yang seperti ini. Nah, tapi alhamdulillah, kalaupun juga tahun ajaran baru digeser ke Januari ini juga akan membingungkan kami karena akhir tahun 2019-2020 sudah berakhir, nggak mungkin juga anak-anak kosong sampai 6 bulan. Jadi tetap tahun ajaran barunya dibuat di Juli dengan masa kegiatan belajar mengajar itu daring sampai dengan di akhir nanti Januari. Nah, kemudian Bu, lantas seperti apa, Bu? Bagaimanakah reaksi orang tua murid mendengar kebijakan tersebut? Masyarakat memang cukup heterogen ya. Beberapa orang tua setelah hasil survei kami itu 65% mendukung supaya masuk gitu ya. Kelihatannya sih karena kewalahan di rumah dan anak-anak juga sudah mulai jenuh belajar di rumah, kangen dengan guru-gurunya. Namun untuk beberapa orang tua masih cukup mengkhawatirkan kondisi saat ini ketika mengizinkan anak berada di tempat orang banyak gitu ya, dalam hal ini sekolah, sehingga kami pun senantiasa menyiapkan beberapa langkah ya Mbak, termasuk bagaimana persiapan kami ketika nanti ditetapkan harus Juli masuk. Nah, selaku lembaga pendidikan pasti menginduk kepada kebijakan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan. Biasanya seperti itu Mbak. Bu, bagaimana skenario new normal nih? Kita berbicara soal new normal. Bagaimana skenario yang sudah disiapkan oleh tim Ibu apabila andaikan kemarin Presiden Jokowi menetapkan masuk sekolah sekarang bulan Juli 2020, Bu? Kalau di tempat kami, jadi benar-benar saat ini kami menyiapkan dua kondisi ya Mbak ya. Satu, kita siapkan kondisi memang pembelajaran akan daring sampai dengan Januari. Namun di sisi lain kami juga segera bersiap-siap menyiapkan satuan tugas yang ada di kami untuk menyikapi tadi kebijakan pemerintah seandainya mengatakan kita harus masuk. Nah, untuk itu
kami sudah membedah beberapa protokol kesehatan. Jadi selain sarana prasarana yang kami kondisikan, juga beberapa SOP yang insya Allah ini bisa memandu anak-anak ataupun masyarakat yang nanti apabila ditetapkan masuk, kami harus terbiasa. Padahal ini betul-betul adaptasi kebiasaan baru, terbiasa menggunakan masker, terbiasa social distancing, ini saya pikir nggak mudah buat kita ya, dan untuk membuat sebuah habit baru perlu waktu dan perlu proses yang cukup lama gitu supaya terbentuk menjadi habit baru. Namun kami tetap berupaya supaya mudah-mudahan kita optimalkan saja tim kita, menyediakan segala kemungkinannya, termasuk menyiapkan template-template ataupun kalimat-kalimat ajakan untuk senantiasa beradaptasi pada kebiasaan baru ini gitu ya. Ya, kemudian bagaimana Bu diterapkannya konsep social distancing, disesuaikan kembali dengan kapasitas ruang kelas jika memang yang namanya masuk sekolah itu tidak ditunda? Kalau konsep kami saat ini, jika seandainya memang ini harus berlangsung di Juli, ada beberapa kebijakan manajemen yang kami rubah. Salah satunya adalah membatasi tidak semua 100% siswa kami itu masuk ke sekolah pada saat yang bersamaan. Namun kami kemudian pecahkan menjadi beberapa klaster untuk mereka masuk, sehingga memang pada hari tersebut tidak sebanyak jumlah murid yang ada. Jadi mungkin kami juga akan menerapkan ini seandainya terjadi. Konsep kami adalah secara bertahap, kemudian waktunya juga mulai dari yang sebentar, sedikit, 1 jam, 2 jam, sampai kemudian habitnya dilatih kepada anak sudah bagus, baru kemudian kita akan menetapkan kondisi normal. Yang kita anggap normal pada saat ini adalah anak berada di sekolah sekitar 4 jam, gitu ya. Namun tadi itu pelan-pelan dan klaster. Dalam waktu awal rencana kami adalah anak itu akan masuk paling seminggu 2 kali, gitu ya, seminggu 2 kali, nanti bertambah dan kemudian semakin lama di sekolah. Nah, itu yang coba kami lakukan tuh, Mbak. Ya, itu kalau ditunda ya Bu ya. Kalau misalnya itu kalau tidak ditunda. Nah, sekarang kalau sebaliknya gimana Bu? Bagaimana skenario new normal yang sudah dipersiapkan oleh tim Ibu jika Presiden Jokowi kemarin menetapkan tahun ajaran baru sekaligus jam masuk waktu masuk sekolah itu sekarang gitu, bulan Juli 2020. Gimana Bu? Meskipun saat ini anak-anak nanti sebentar lagi akan mengalami fase libur sampai tahun ajaran baru dibuka. Nah, kalau kami di guru bahkan tidak libur, bahkan sekarang ini sedang rame-ramenya atau sedang intensnya kami mengadakan raker-raker untuk menyiapkan pembelajaran, karena secara otomatis kurikulum yang kami adopt sekarang ini mengalami perubahan dengan jam belajar anak, sehingga kami perlu merombak kurikulum kami, restrukturisasi kurikulum kami itu, sehingga kita perlu tim yang banyak untuk bedah seperti apa dan menyiapkan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran online yang secara kalau disebut siap, sepertinya belum siap, tapi kami memaksa untuk belajar, menyiapkan kepada para guru yang biasanya belajar offline, ini harus belajar memberikan pembelajaran yang online, dan alhamdulillah sih karena ada sinergi yang bagus, Mbak. Super team saya bilang jadi hikmah dari corona buat saya adalah terbangun super team antara guru dan orang tua, yang dahulu orang tua itu pokoknya pembelajaran buat diberikan kepada sekolah saja, sekarang kami harus bergandeng tangan gitu ya, bergandeng tangan bekerja sama menyiapkan pembelajaran anak. Jadi artinya bukan hanya kepada anak nih saat ini, tapi juga berkolaborasi dengan orang tua hebat untuk sama-sama membimbing anak menjalani pembelajaran daring. Nah, itu yang kami coba lakukan saat ini. Ya, oke, berarti seperti itu ya, Bu. Nah, lantas bagaimana jika kan ini dikatakan bahwa berarti belajar di rumahnya tetap lanjut. Nah, lantas bagaimana nih, Bu, tim-tim dari Ibu sendiri menjadikan momen tersebut tetap efektif untuk anak-anak? Ini yang keren banget buat saya, Mbak Dita, karena sekali lagi bahwa sebenarnya kami belum siap. Kita itu belum siap untuk masuk pembelajaran daring. Karena apa? Hal yang paling berat dirasakan oleh masyarakat pada saat ini adalah
kebutuhan akan internet kuota. Sementara pembelajaran yang kita lakukan ini masih menggunakan tools-tools seperti Google Form, kemudian YouTube channel atau sosial media yang lainnya yang tentu banyak menggunakan kuota. Dan ini menjadi keluhan luar biasa buat orang tua karena biaya untuk membeli kuota sudah semakin tinggi. Nah ini beberapa di antara kita sudah mulai mengeluh, Bu, kuotanya habis nih, terkuras untuk membeli kuota yang cukup banyak gitu ya. Jadi tapi kami beri semangat bahwa ini adalah sebuah perjuangannya yang harus kita lakukan, dan kami juga berusaha untuk mencari pembelajaran alternatif gitu ya yang kita upayakan supaya bisa mungkin Mbak Dita, Mbak Amel. Ibu Nisa, berarti harapan khususnya apa Bu? Kuota ya, penyediaan kuota bukan? Iya, saya sangat berharap sih secara pribadi maupun di manajemen di kami bahwa seandainya ada kebijakan pemerintah adalah pemerintah bisa memberikan internet gratis gitu ya, atau memberikan kuota yang cukup murah kepada masyarakat sehingga kita semua bisa lancar melakukan aktivitas. Kalau saat ini kan internet masih cukup mahal atau kuota itu masih cukup mahal. Seandainya pemerintah biasanya kan memberikan dana BOS kepada lembaga-lembaga pendidikan, saat ini mensiasatinya seperti itu. Jadi dana BOS yang diberikan itu kita geser menjadi pembelian kuota, tapi baru buat guru, belum bisa untuk masyarakat. Nah keluhan masyarakat ini kan cukup berat ya membeli kuota internet itu, sehingga kalau pemerintah saja mau menggunakan dana desa umpamanya ya untuk mengalokasikan sebagian membelikan internet buat masyarakat, saya pikir pembelajaran daring nanti malah semakin asyik karena sudah terfasilitasi dengan baik kebutuhan dasarnya untuk belajar daring itu kuota. Nah itu masalah yang saat ini masih dihadapi nih Mbak Amel dan Mbak Dita nih. Ya, baiklah Ibu. Semoga nantinya kita bisa bersinergi bersama dalam Badar TV ya Bu ya. Amin. Amin, amin. Semoga ada sinergi dengan Badar TV. Mudah-mudahan ya Bu Nisa ya. Gimana Bu? Subhanallah, jadi memang kelihatan nih Mbak Dita. Jadi kenapa saya senang dengan adanya Badar TV yang punya misi edukasi juga kepada masyarakat yang cukup bagus, memberikan kami sebuah solusi untuk memberikan pilihan pembelajaran jarak jauh yang tanpa menggunakan kuota gitu ya. Meskipun memang kita masih harus memilih beberapa program-program yang karena tidak semua Badar TV bisa berikan ya, artinya seandainya ada keluasan untuk memberikan materi itu full, pakai session TV dan masyarakat bisa mengaksesnya, wah itu juga keren banget gitu ya Mbak Dita ya, harapannya. Baik, terima kasih Bu Nisa, terima kasih atas waktunya Ibu. Ini adalah Ibu Nisa, ini salah satu direktur pendidikan di Sekolah Islam Terpadu yang ada di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama Mbak Dita, Mbak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata sudah siap ya kalau kita melihat ya dari pihak Ibu Nisa. Mudah-mudahan juga ini dapat diterapkan juga di sekolah-sekolah lainnya, begitu ya. Betul, semoga bisa menular ke sekolah lain hingga akhirnya yang namanya skenario pembelajaran, anak-anak bisa belajar di rumah dengan efektif. Kita masih akan membahas bagaimana kesiapan kita menyambut new normal di sektor bisnis usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.